kita naik lagi level kita. Kita bukan menerima berkat lagi, tetapi kita mulai menjadi berkat untuk orang lain. Kenapa? Karena cuma kesempatan ini yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Kita mau belajar next level ya di tahun depan. Saya percaya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita naik lagi level kita. Kita bukan menerima berkat lagi, tetapi kita mulai menjadi berkat untuk orang lain. Kenapa? Karena cuma kesempatan ini yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Hukum firman Tuhan, kalau kita memberi pasti kita akan menerima. Jangan dibalik, terima dulu baru memberi. Hukum itu saudara yang Tuhan ajarkan, ketika kita memberi, melakukan sesuatu, kita pasti akan menerima. Haleluya. Sebab di luar ya, sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Boleh dibacakan? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Amin. Yang kisah maksudkan di sini adalah nama Yesus, Nabi Isa, nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang membuat banyak orang itu yang tadinya tidak berdaya mendapat kekuatan yang baru. Nama Yesus yang sudah datang kepada kita, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, tidak ada yang lain. Kemarin Bapak Gembala kita berkata, Dia Yesus Immanuel. Wah, kita sesuatu yang baru. Ini yang saya harapkan. Saya dari tadi mau berdoa, apa yang baru itu Tuhan? Ternyata Immanuel tahun depan, bahkan mulai saat ini harus beserta kita. Amen. Saudara mulai panggil Immanuel mulai hari ini. Di tahun depan lebih lagi kita mau berkata Allah Immanuel. Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Alkitab kasih tahu dalam Matius, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Kalau Tuhan mau beserta kita dalam keadaan apapun, tidak pernah pilih-pilih waktu yang baik atau tidak yang baik. Mau hujan, mau panas, mau masa yang sukar sekalipun, Tuhan adalah Immanuel bagi kita. Yang terakhir, yang pertama, kesempatan untuk apa? Yaitu menerima keselamatan. Ya, tidak perlu saya panjangkan lagi tentang Yesus itu adalah sumber juru selamat kita. Kita tahu semua. Saya hanya mengingatkan, pergunakan waktu yang ada. Yang terakhir, kesempatan untuk apa? Yaitu kesempatan hidup kita ini untuk menikmati dan menerima berkat Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Kesempatan yang kedua, bukan hanya kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi Tuhan kasih juga berkat-berkat kepada kita. Saya mau kasih. Makanya ada Amsal berkata, ya, umur panjang itu di tangan kiri Tuhan, ya. Tetapi keselamatan itu ada di tangan kiri Tuhan. Ini bicara tentang keselamatan, berbicara tentang rohani, dan berbicara tentang tubuh jasmani kita. Kalau waktu Tuhan berikan bisa menikmati dan menerima berkat Tuhan, artinya apa? Gereja, jemaat Tuhan tidak akan berkekurangan. Saya tidak akan berkekurangan, saudara tidak akan berkekurangan, karena Tuhan kita itu tepat waktunya. Sebutkan bersama-sama saya tidak akan berkekurangan. 2, 3. Saya tidak akan berkekurangan satupun. Oh, haleluya.
Mazmur 1 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus Bapa kita di sorga berkata, firman Tuhan berkata, kita seumpama pohon yang ditanam di tepi alirannya air. Daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Yang luar biasa lagi dia katakan kalimat yang terakhir, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Mari sebut saya, tapi ganti apa saja saya perbuat berhasil. 2, 3. Apa saja yang saya perbuat berhasil. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Siapa sih yang tidak mau berhasil? Tapi kadangkala keberhasilan itu kita tidak raih karena kesempatan yang Tuhan beri kita tidak gunakan sebaik mungkin. Kesempatan yang Tuhan beri ketika kita lakukan sebaik mungkin, maka firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya. Apa saja yang kita perbuat itu pasti berhasil. Tahun depan kita berbeda. Amin. Tahun depan jemaat Tuhan sini akan lebih lagi di dalam Tuhan. Penyembahan yang begitu luar biasa akan memberkati kita. Kita bukan menerima lagi, tapi kita mulai menjadi berkat, kata firman Tuhan. Kita jadi model buat orang lain. Kita boleh menjadi firman yang terbuka. Kita adalah firman Tuhan Alkitab yang bisa dibaca orang. Haleluya. Tidak berkekurangan satupun. Ada enggak sepanjang tahun di sini sudah enggak makan sehari? Ada enggak, saudara? Tidak ada. Karena doa gembala, doa hamba-hamba Tuhan, doa orang yang percaya, firman Tuhan berkata, ketika dia taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, anak cucunya itu tidak akan meminta-minta roti. Haleluya. Tuhan tepat waktu. Saya kalau mau review, saudara, dengar khotbah-khotbah yang ada, Bapak Gembala Sony memberi dalam keadaan tidak ada. Beberapa minggu yang lalu ya, saya ibadah di sini, memberi dalam keadaan yang tidak ada. Ibu gembala yang di Banjarmasin meninggal ya kalau tidak salah. Mereka tidak butuh sebenarnya. Mereka banyak duit. Tetapi Bapak Sony mau lakukan yang terbaik dalam keadaan yang tidak ada. Tapi sudahkah Bapak Sony ini hidupnya meminta? Tidak. Orang yang takut akan Tuhan, itu janji Tuhan. Anak cucu akan diberkati Tuhan. Saya ingat almarhum Bapak Alex, mantan seorang tentara tetapi seorang pelayan Tuhan. Kami tempat sama-sama. Bagaimana kesetiaannya. Mau hujan mau panas, dulu kendaraan masih kurang, sepeda motor, jalan kaki. Tetapi itu sesuatu yang Tuhan izinkan, kesempatan yang dipergunakan dan dinikmati oleh anak cucu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah mau memberkati kita ketika kita sudah siap menerima berkat Tuhan. Amin. Allah mau memberkati kita ketika kita sudah berkata, saya siap Tuhan. Siap untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Siap untuk apa? Menjadi model Kristen yang terberkati. Memiliki satu kualitas iman dalam kesempatan yang Tuhan beri. Ada satu integritas yang sangat-sangat spektakuler yang kita bisa tampilkan, yang tidak bisa tergoncangkan. Kenapa? Karena Yesus tidak tergoncangkan ada dalam pribadi kita. Saya dengan satu kesimpulan, pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah setiap waktu dan kesempatan selagi masih ada waktu. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Satu ayat terakhir, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai 14. Ayat yang terakhir buat kita. Saya percaya di penghujung tahun ini sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita baik-baik dengarkan suara Tuhan, apakah Tuhan dalam bentuk suara yang audible langsung kepada kita? Yang Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan itu ketika pemberitaan firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Terus, bukan cuma dengar, tapi apa? Lakukan segala perintahnya. Terus, yang Tuhan sampaikan kapan, saudara? Kemarin.
yang Tuhan sampaikan nanti tahun depan, tidak. Tetapi Alkitab berkata hari ini juga, saudara. Tuhan janji akan angkat kita. Tuhan janji akan angkat kita. Makanya saya beriman tahun depan next level, Tuhan angkat kita lagi di tempat ini. Segala berkat. Wah, berkat apa? Saya tidak bawa apa-apa. Gembala sidang di sini tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan yang berkata. Jadi kita mau tuntut sama Tuhan, tapi Tuhan sementara tuntut kesetiaan kita juga. Haleluya. Sekali lagi, dengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengarkan firman Tuhan. Perdengarkan firman Tuhan juga kepada keluarga kita. Katakan amin 3 kali buat Tuhan kita. Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita.